Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 346. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Selama bakat bawaannya sampai ke nomor 76 atau lebih, maka dia akan lolos. Jika kurang dari 76, maka dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti turnamen. Hahaha. Saya ingin melihat dari 31 orang akan ada berapa orang yang lolos. Hahaha. Mungkin setengahnya saja tidak akan ada. Kerumunan di sekitar pilar batu kristal mencibir dan meremehkan para peserta dari Paviliun Pilangit Utara. Salah satu murid dari Paviliun Pilangit Utara yang bernama Yuhui maju dan langsung menempelkan tangannya kepada pilar batu kristal. Namun dia hanya mencapai lapis 71 dan tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti turnamen. Hahaha. Lebih baik pulanglah dan belajar kembali, kata orang-orang di sekitar mereka tertawa menghina. Kemudian 3 orang dari Paviliun Pilangit Utara maju bergantian, namun mereka bertiga juga tidak lolos. Hal ini pun membuat orang-orang di sekitar semakin mencibir tim Paviliun Pilangit Utara. Biarkan saya yang datang, kata Xiaoling. Dia langsung maju dan menempelkan tangannya di pilar batu kristal. 10, 30, 50, 70, 71, 73, 76. Xiaoling telah lolos namun tidak berhenti di situ. 77, 79, 80, 81, 82, 83. Dan akhirnya Xiaoling berhenti di lapis 83. Siapa wanita ini? Ternyata ada jenius bakat bawaan di langit utara, kata orang-orang di sekitar. Kamu lulus. Siapa selanjutnya? Kata lelaki tua itu. Seorang murid bernama Gu Chenpeng dari langit utara maju. Akhirnya Gu Chenpeng mencapai lapis 76 dan lulus. Singkat cerita, 28 orang dari Paviliun Pilangit Utara telah menguji bakat bawaannya di pilar batu kristal, dan hanya ada 13 orang yang lulus. Xiaoling memiliki lapis tertinggi yaitu 83. Tersisa 3 orang lagi. Giliranku. Segera Wei Jinsu maju dan akhirnya dia mencapai lapis 84, satu tingkat lebih tinggi dari Xiaoling. Selanjutnya giliran Yu Huaqing. Akhirnya Yu Huaqing juga mencapai lapis 84. Melihat 2 orang terakhir mencapai lapis 84, kerumunan yang mengejek sebelumnya terkejut dan tidak menyangka. Tidak buruk, kamu lolos. Total ada 15 orang yang lolos, kata lelaki tua yang mencatat hasil itu seraya menutup bukunya. Tunggu, masih ada 1 orang lagi. Melihat lelaki tua itu menutup bukunya, Gu Chenpeng dan lainnya tiba-tiba langsung berteriak. Siapa selanjutnya? Lelaki tua itu tertegun melihat kerumunan dan tidak melihat peserta lainnya. Senior, orangnya ada di depanmu. Apa? Mungkinkah bocah ini adalah peserta terakhirnya? Lelaki tua itu tercengang. Bagaimanapun tidak ada peserta semuda itu. Sebelumnya para peserta paling muda berusia 30 tahunan, tapi bocah di depannya berusia 20 tahun. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Paling banyak peserta berusia 40 tahun dan bahkan ada peserta yang mendekati hampir 50 tahun. Dia tidak menyangka akan ada peserta dengan usia 20 tahun. Bukankah ini terlalu muda? Hahaha. Apakah Paviliun Pilangit Utara sedang membuat lelucon? Ayolah, jangan bercanda. Apakah Paviliun Pilangit Utara gila, bahkan menurunkan seorang anak kecil? Kerumunan orang di sekitar lelaki tua petugas pendaftaran mereka semua mengejek. Semuanya menertawakan Qingchen. Diam, dia bernama Qingchen. Qingchen ini juga adalah kapten dari tim Paviliun Pilangit Utara saya, kata Tuan Paviliun Xuanzeng. Apa, bocah ini juga dijadikan kapten tim?
Bukankah itu terlalu dilebih-lebihkan? Apakah bocah ini anak tidak langsung dari Tuan Papiliun Swanseng? Yah, itu memang mungkin, bisik orang-orang di sekitar. Kincen, kamu majulah, kata Tuan Papiliun Swanseng. Baik. Kincen berjalan dengan santai mengabaikan semua orang yang mencibir lalu menempelkan tangannya dengan pelan kepada pilar batu kristal. 10, 50, 70, 80, 84. Dalam sekejap telah sampai di lapis 84, tidak berhenti di situ. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Melihat pilar batu kristal masih naik, Kincen dengan buru-buru melepaskan tangannya. Dan akhirnya Kincen berhenti di lapis 90. Melihat itu semua orang di sekitar tercengang. Lelaki tua itu bahkan melongo. Bagaimana? Apakah saya lolos? Kata Kincen dengan acuh. Lolos, kamu lolos. Segera lelaki tua itu sadar dari keterkejutannya dan menuliskan skor yang didapat Kincen. Semua orang di sana terkejut karena baru kali ini ada peserta dari langit utara yang bisa mencapai lapis 90 dalam hal bakat bawaan. Berita tentang Kincen yang memasuki lapis 90 pun menyebar ke peserta dari domain Papiliun Pil lainnya. Di sisi lain, seorang pemuda dari Papiliun Pil Cina Selatan bergegas pergi dan melaporkan tentang jenius dari langit utara yang memasuki lapis 90 kepada seorang pemuda lainnya. Pemuda ini bernama Yan Katulistiwa, seorang jenius dari Cina Selatan. Sebelumnya dia berhasil memasuki lapis 92 dalam uji bakat bawaan. Siapa namanya dan apa kultivasinya? Kata Yan Katulistiwa. Namanya Kincen, seorang bocah 20 tahun. Saya tidak tahu kultivasinya, tapi mungkin dia adalah seorang ahli martial king, kata pemuda itu. Mendengar bahwa orang itu hanya berusia 20 tahun, Yan Katulistiwa tiba-tiba menjadi marah. Beraninya kamu mengganggu retretku hanya karena bocah 20 tahun. Pilar batu kristal hanya menguji bakat bawaan obat spiritual, bukan kekuatan obat spiritual. Tidak peduli seberapa besar bakat bawaannya, hanya bocah 20 tahun tidak akan mengancamku, kata Yan Katulistiwa. Yah, memang benar yang dikatakan senior Yan, kata pemuda itu. Ingat, yang harus kamu fokus lihat adalah kejeniusan dari benua timur. Adapun barat dan langit utara, kamu tidak perlu terlalu memperhatikannya, kata Yan Katulistiwa lalu kembali berlatih dan berkultivasi. Baik, pemuda itu kemudian pergi dari sana. Di sisi lain, benua timur dan barat yang mendapat berita ini juga pada awalnya waspada. Namun setelah tahu bahwa hanya bocah 20 tahun yang mencapai lapis 90 itu, mereka tidak menganggapnya serius dan tidak menganggapnya sebagai ancaman di turnamen. Kembali kepada Kincen, setelah pendaftaran, waktu turnamen masih tersisa 10 hari lagi. Akhirnya Kincen dan pria tua Dabei pergi jalan-jalan di pusat kota prefektur Jong untuk mencari bahan obat untuk menyembuhkan luka pria tua. Chen Xiao, selama kamu bisa menyembuhkan luka pria tua ini, bukan hanya 1 tahun, bahkan jika 10 tahun pria tua ini bersedia menjadi pengikutmu. Ngomong-ngomong, kita akan pergi kemana? Kata pria tua Dabei. Kita akan pergi ke gedung segudang harta karun, kata Kincen. Kemudian Kincen bertanya kepada orang di sekitar tentang lokasi gedung segudang harta karun. Setelah mengetahui lokasi gedung segudang harta, Kincen dan pria tua Dabei bergegas ke sana. Gedung segudang harta karun atau bisa disebut juga gedung Miriatreatures itu adalah sebuah organisasi lelang tertinggi di daratan. Kebetulan di kota prefektur Jong ini terdapat cabang dari gedung segudang harta. Beberapa saat kemudian Kincen dan pria tua Dabei telah sampai di gedung segudang harta. Sebuah bangunan yang megah dan tinggi berdiri di hadapan keduanya. Itu adalah cabang gedung segudang harta di kota prefektur Jong. Pria tua Dabei tertegun, dia jelas tahu ini adalah pertama kalinya Kincen datang ke kota prefektur Jong. Lalu dari mana Kincen tahu bahwa ada gedung segudang harta di kota prefektur Jong? Pria tua Dabei bingung, namun dia terus mengikuti Kincen memasuki gedung segudang harta.
Setelah masuk, seorang pelayan wanita bernama Xiao Kia menyambut Qin. "Tuan muda, apakah ada yang bisa saya bantu?" kata Xiao Kia. "Saya ingin bertemu dengan tuan gedung tertinggi," kata Qin. "Tuan muda, apakah Anda telah membuat janji?" kata Xiao Kia. "Katakan saya adalah tamu VIP kartu hitam," kata Qin. Mendengar ini Xiao Kia tertegun. Dia hanya tahu tamu VIP bintang 1 sampai bintang 5. Dan yang lebih tinggi adalah tamu VIP perak dan tamu VIP emas. Sedangkan tamu VIP kartu hitam dia baru mendengarnya. "Apa yang kamu tunggu? Saya memiliki bisnis senilai ratusan juta batu asli bermutu tinggi. Apakah kamu masih tidak akan memberitahu tuan gedung tertinggimu?" kata Qin. Mendengar itu, pelayan Xiao Kia langsung bergegas dan menuju ruangan tuan gedung. Namun dia dihentikan oleh seorang manajer. Manajer ini bernama Hu Guanxi. "Xiao Kia, ada apa? Mengapa kamu terburu-buru?" kata Hu Guanxi. "Di depan ada seorang tuan muda. Dia bilang dia adalah tamu VIP kartu hitam dan ingin berbicara tentang bisnis ratusan juta batu asli dengan tuan gedung," kata Xiao Kia menjelaskan. "Beraninya kamu ingin mengganggu tuan gedung? Kamu pikir jika kamu mau siapapun bisa bertemu tuan gedung?" "Tamu VIP kartu hitam, apa itu? Saya bahkan tidak tahu." "Mungkin kamu sedang ditipu. Biarkan saya yang akan menghadapinya," kata manajer Hu Guanxi. Dia langsung bergegas dan menemui Qin. "Tuan muda, saya adalah manajer di sini. Saya dengar Anda ingin berbisnis. Silahkan Anda bisa mengatakannya kepada saya," kata Hu Guanxi. Qin mengabaikannya dan melirik Xiao Kia. "Bukankah saya sudah katakan saya ingin berbisnis dengan pemilik tuan gedung? Apakah kamu tidak mendengarnya?" kata Qin. "Nah, tidak sembarang orang bisa bertemu dengan tuan gedung. Apakah kamu pikir kamu ini siapa?" kata Hu Guanxi. Dia sangat meremehkan Qin. "Sepertinya gedung harta ini tidak memiliki ketulusan. Jika itu masalahnya, maka saya akan pergi," kata Qin seraya berdiri dan bersiap untuk pergi. "Berhenti, apakah kamu pikir bisa datang dan pergi begitu saja? Tamu VIP kartu hitam macam apa? Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Jelas kalian datang hanya ingin menipu," kata manajer Hu Guanxi. Dia memanggil para penjaga. Sekelompok penjaga langsung datang dan mengepung Qin. Pria tua Dabai panik. "Salah paham, ini salah paham. Tolong maafkan kami," kata pria tua Dabai. Dia sama sekali tidak ingin membuat masalah. Namun manajer Hu Guanxi tidak menghiraukannya dan memerintahkan para penjaga untuk menangkap Qin. Pada akhirnya Qin dan pria tua bertarung dengan para penjaga. Namun para penjaga itu dengan mudah dikalahkan. Sesaat kemudian seorang ahli martial sovereign tahap akhir bernama Li Supeng dari gedung harta datang dan menyerang, membuat pria tua Dabai tertekan di bawah serangannya. Sesaat berikutnya karena kegaduhan ini tuan gedung juga datang ke sana. Tuan gedung ini bernama Kang Sitong. Kemudian indera ilahinya menyapu dan memindai. Pria tua Dabai dengan mudah dipindai olehnya. Namun Qin seorang ahli martial king tahap akhir, indera ilahinya benar-benar tidak mampu memindai ke dalam Qin. Hal ini pun membuat Kang Sitong curiga dengan identitas Qin. "Tuan gedung, apakah ini cara gedung hartamu menyambut tamu VIP kartu hitam? Saya bisa melaporkan hal ini kepada gedung harta utama di puncak domain," kata Qin. "Nah, beraninya kamu berkata tidak sopan kepada tuan gedung." "Tuan gedung, biarkan saya yang akan memberi pelajaran kedua orang ini," kata Hu Guanxi. Tuan gedung Kang Sitong yang mendengar bahwa orang itu adalah tamu VIP kartu hitam, dia langsung bergegas ke hadapan Qin. Apakah benar kamu adalah tamu VIP kartu hitam?" kata Kang Sitong. Dia sangat terkejut di saat mendengar tamu VIP kartu hitam. Hanya orang terhormat di puncak daratan yang memiliki kartu hitam. Bahkan di domain bela diri, orang yang memiliki kartu hitam sangatlah langka.
Dikatakan bahkan seorang ahli martial emperor saja sangat sulit untuk bisa mendapatkan kartu hitam. Hanya beberapa raksasa di Wuyu yang memilikinya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.